Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Imron Rasyadi MAG, Bupati Cirebon. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bambang Setiadi, Camat Kecamatan Pangenan. Al-Mukram Bapak Kiai Haji Didin Misbahuddin Mubalig yang kita cintai ini, yang saya hormati Bapakku Junandi beserta para perangkatnya, saya hormati rekan panitia, kasepuhan, guru urang sadayana, Bapak Kiai Editar Sejes PKP, dan juga Bapak Ipendi Sukara yang saya hormati dan saya cintai, Ketua DKM beserta anggota, Ketua MUI Bapak Dr. Andes Haji Kasmat MPD beserta perangkat dan anggotanya, Ketua BPD, Lembaga Desa, LMD, para RT RW yang saya hormati, Ketua Irmas dan anggotanya yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada malam ini hari Ahad tanggal 16 Juli tahun 2023, di malam yang penuh berkah ini kita semua bisa mengadakan malam tasyakur pembangunan Masjid Jami' Nur Rahman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho dan keberkahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salat salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan selalu terhadap habibana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Tercurah limpah pula terhadap keluarga dan sahabatnya serta kepada umatnya sampai akhir zaman, amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini mewakili rekan panitia bahwa sudah saatnya kami panitia mensyukuri atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kami panitia dan juga masyarakat desa Getrakmoyan, tentunya juga pemerintahan desa Getrakmoyan, bahwa Masjid Jami' Nur Rahman yang kita dambakan, yang kita inginkan sudah selesai dibangun. Adapun ada kata-kata mutiara, orang yang bijak, orang yang mulia, orang yang baik adalah orang yang menghargai sejarah,
Maka dari itu, sebelum kami banyak menyampaikan beberapa hal, kami akan memberitahukan atau menginformasikan bahwa di masa pemerintahan Bapak Haji Irianto, beliau Bapak Haji Irianto mohon kesediaannya untuk maju di depan. Pak Haji Irianto, mangga di depan di situ. Barangkali naik ke panggung mah agak repot. Beliau adalah yang punya ide, yang punya inisiatif untuk membangun masjid yang memang pada waktu itu sudah tidak layak. Maka beliau dengan para tokoh yang lain, diantaranya Al-Maghfurlah almarhum Bapak Sindar Muslim, dan juga Bapak Haji Wasli, ada beliaunya. Selanjutnya Bapak Ono Supriyono, Bapak Ono Supriyono mohon maju ke depan. Selanjutnya Bapak Kiai Edi Tarseji SPKP dan juga Bapak Ipendi mohon maju ke depan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu perlu ketahui beliau ini adalah yang punya ide, yang menginisiator untuk pembangunan Masjid Jaminur Rahman. Maka kami mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk memberikan aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk beliau-beliau ini. Sekali lagi, orang yang bijak, orang yang baik, orang yang mulia adalah orang yang menghargai sejarah. Beliau-beliau inilah yang awal mula menginisiasi pembangunan masjid. Tepatnya di tanggal 3 Agustus tahun 2010 beliau-beliau ini kumpul di masjid, dilanjutkan juga dikumpul di rumahnya Bapak Haji Wasli. Dan alhamdulillah dengan musyawarah para alim ulama, para tokoh masyarakat, juga masyarakat desa Getrak Moyan, akhirnya disetujui pembangunan masjid dengan awalan yaitu pemugaran dan dilanjutkan dengan pembangunan. Adapun pelaksanaan pembangunan masjid dimulai yaitu tanggal 9 September tahun 2010. 9 September tahun 2010. Dengan perencanaan pada waktu itu masjid dibangun dibangun 2 lantai dengan RAB waktu itu 1,2 miliar alias 1.200.000.000 jutaan. Dan alhamdulillah kalau pakai periode Pak Ustadz Fatur ini berarti kalau kita hitung dari tahun 2010 sampai 2013 berarti kita pakai peradaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mengembangkan Islam yaitu periode Madinah. Selama 13 tahun alhamdulillah Masjid Jaminur Rahman sudah berdiri megah. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Cek. Di dalam perjalanannya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa awalnya disepakati Rp400.000 per kakak. Lambat laun selesai yang 400.000 per kakak, ternyata belum selesai. Akhirnya kami tahun 2014 yang awalnya saya ikut-ikutan keliling, ikut-ikutan kerja bantu-bantu, alhamdulillah kami diberi amanah oleh Pak Ku Junandi. Mangga Pak Ku Junandi ke depan. Mangga. Saya diberi amanah untuk menjadi ketua panitia pembangunan Masjid Jaminur Rahman. Terima kasih Pak Ku, dan tepuk tangan untuk Pak Ku Junandi.
Kalau pakai periode perkembangan Islam yang di bawah risalahnya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kami berarti pakai periode Mekah. Saya 10 tahun menjadi panitia dan alhamdulillah kami dituntun, diberi arahan oleh Al-Mukram, oleh kasepuhan orang sadayana nyaita Bapak Ustadz atau Bapak Kiai Edi Tarseji, dan alhamdulillah kami selalu manut meskipun saya sebagai ketua, tapi tetap saya mengikuti arahan beliau. Mohon maaf Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau dalam pelaksanaan penggalangan dana Pak Bupati itu kalau saya enggak ngomong dulu mulainya di mana, ya kalau di wetan dulu, kalau di kulon-kulon, kalau kitanya meladak itu penghasilannya pendapatannya sedikit. Tetapi kalau ikut dengan orang tua ternyata masyarakatnya itu langsung Pak. Artinya yang satu blok itu hampir semuanya memberikan sedekah jariahnya untuk panitia. Alhamdulillah 146 juta yang saya hasilkan pada waktu itu, 132 juta yang diberikan oleh pemerintah desa. Kalau Pak Kumah waktu itu ngasih hanya 1 jam tanda tangan, tapi saya menghasilkan 146 juta itu selama 36 hari Pak, keliling door to door, dan alhamdulillah masyarakat desa Getrakmoyan sangat antusias. Dan terima kasih saya sampaikan kepada warga desa Getrakmoyan yang telah memberikan sedekah jariahnya. Tepuk tangan untuk masyarakat desa Getrakmoyan. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak banyak halangan kalau kami keliling. Selalu masyarakat Getrakmoyan memberikan sedekah jariahnya. Mudah-mudahan apa yang telah diselesaikan, diberikan, dikeluarkan untuk sedekah jariah pembangunan Masjid Jaminur Rahman ini, pahalanya mengalir meskipun orang-orangnya telah meninggal dunia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin amin. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin, shadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bi aw waladun shalih yad'ulah. Sahabat zamanan nungges naringgal geus paraeng geus maraot putus amalna ngan tilu perkara nu masih ngucur ngalir ka urang sadaya, nyaeta nu pertama sedekah jariah. Alhamdulillah dengan sedekah jariah dari Bapak Ibu warga desa Getrakmoyan dari blok 1 sampai blok 4 itu pembangunan masjid bisa selesai. Terakhir kita menyelesaikan tanggal 16 Juni tahun 2013. Bapak Ibu, ini jumlah yang dikeluarkan atau yang dihabiskan dana sekitar 1.413.707.000 rupiah. 1.413.707.000 rupiah, dan pekerjaan ini dikerjakan sebanyak 21 tahapan dari awal sampai akhir. Adapun dari pemerintah desa yaitu sejumlah 259.143.000. Untuk persentase yaitu 82% dari masyarakat desa Getrakmoyan. Tepuk tangan untuk masyarakat desa Getrakmoyan. Yang 18%-nya dari pemerintahan desa. Jadi ini mutlak Bu, masjid ini kepunyaan masyarakat desa Getrakmoyan. Pajak juga ya Pak Bupati. Jadi ini mutlak dari warga desa Getrakmoyan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada warga masyarakat desa Getrakmoyan yang telah memberikan sedekah jariahnya. Mudah-mudahan sedekah jariah yang telah dikeluarkan oleh Bapak Ibu semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan kelak nanti kalau kita sudah meninggal dunia tetap pahalanya mengalir kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harapan kami yang terakhir, Bapak Ibu, Masjid Jaminur Rahman ini sudah berdiri megah, mangga diisi ya, sholat jamaahnya berjamaah di masjid ya, sholat Jum'ahnya juga jangan sampai ditinggalkan. Sudah semegah ini tapi pengisiannya kurang jamaahnya, mangga
Mudah-mudahan dengan masjid yang indah ini, yang megah ini, masyarakat Getrak Moyan mau sholat berjamaah, mau memakmurkan Masjid Jaminur Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Yang terakhir permohonan maaf Pak Bupati dan Pak Camat juga undangan, barangkali kami selaku panitia tidak bisa memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Dan juga perlu kami mengendorse Pak, Bapak Ibu hadirin semua, bahwa acara ini terlaksana oleh yang tertulis di banner di belakang saya. Saya mengumpulkan rapat waktu itu 2 bulan ke belakang, satu malam saya rapat 15 juta saya kumpul, tidak meminta kepada masyarakat, kami langsung ditutupi oleh yang hadir pada malam itu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk para donatur, yaitu PT Mozaik yang dipimpin oleh Bapak Haji Hasan. Orangnya ada? Oke. Yang keduanya dari toko dua saudara Bapak Tardi Ibu Neni. Yang ketiganya kami didukung oleh Ketua Partai tim Karajaya Bapak Sukarajaya, PT Sukarajaya. Yang keempatnya oleh PT Tridaya Engineering. Yang keempatnya yaitu dari Persetakan An-Najah dari Ibu Hajah Yuningsi. Dan yang terakhir ini yang mega ini dibantu oleh Amoy Decoration ya, yaitu Bapak Rasid atau Ibu Ros ya. Yang terakhir oh iya, tentunya dari ibu-ibu Patayat dan juga warga masyarakat Desa Getrak Moyan, para toko warung, saya gedor setiap hari Pak untuk memberikan sedekah untuk acara ini. Alhamdulillah, termasuk Bu Leliana. Alhamdulillah, Bu Leliana anggota dewan. Tepuk tangan untuk Bu Leliana. Mohon maaf hampir lupa. Malam ini juga didukung oleh Ibu Leliana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada bapak-bapak yang hadir di depan. Bukan kami artinya kurang sopan, barangkali kalau naik ke panggung terlalu lama. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid Jami'ur Rahman, Bapak Ustadz Suwiryo SPDI yang telah memberikan sambutannya. Dan beranjak ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kuwu Desa Getrak Moyan. Bapak Kuwu Desa Getrak Moyan, Bapak Junandi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pak Bupati, Bapak Haji Imron SAG yang saya hormati, Bapak Camat, Pak Bambang Setiadi SE yang saya hormati, Pak Kiai, Bapak Kiai Haji Diding yang saya hormati, Ketua MUI beserta anggota yang saya hormati, Bapak Ketua Panitia Pembangunan Masjid yang saya hormati, Ketua BPD dan lembaga desa yang lainnya yang saya hormati, para juru tulis, Pak juru tulis dan Pak perangkat yang saya hormati, Ketua Karang Taruna yang hadir yang saya hormati, Bapak Ibu RT RW yang hadir yang saya hormati, adik-adik mahasiswa UGM yang lagi KKN di Desa Getrak Moyan yang saya hormati, Ibu Jamia Anissa yang saya hormati, serta warga masyarakat Desa Getrak Moyan yang saya hormati dan saya cintai. Terakhir, buat pembawa acara MC yang begitu menggebu-gebu yang saya hormati. Puji syukur, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kenikmatan, nikmat sehat iman Islam, sehingga kita semua bisa hadir di acara syukuran Masjid Jaminur Rahman. Salawat dan salam tak lupa kita doakan agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Beribu-ribu terima kasih tentunya saya sampai kepada panitia pembangunan yang selama 13 tahun menjadi panitia pembangunan sehingga pembangunan Masjid Jami'ur Rahman ini bisa semegah ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas dedikasinya, atas waktunya, baik mungkin materi dan pikirannya untuk pembangunan Masjid Jami'ur Rahman ini. Terima kasih yang kedua juga kepada seluruh warga masyarakat Desa Gedrak Moyan yang telah bahu-membahu bekerja sama, baik materi ataupun tenaganya membangun Masjid Jami'ur Rahman ini. Betul yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwa masjid ini milik masyarakat Desa Gedrak Moyan. Mangga seperti yang Pak Ketua sampaikan, bangunan masjid sudah megah, mangga diisi jamaahnya, baik sholat rawatibah ataupun sholat sunnahnya. Yang selanjutnya perlu diinformasikan Pak Bupati dan masyarakat Desa Gedrak Moyan bahwa ini di luar tema, bahwa SDN Gedrak Moyan 1 dan 2 sudah merger menjadi satu SD. Jadi nanti tidak lagi ada SD 2 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti SD di Gedrak Moyan itu hanya satu SD Gedrak Moyan. Dan kepala sekolahnya alhamdulillah guru senior di SDN Gedrak Moyan 2, yaitu Ibu Nur Hasanah. Yang selanjutnya saya pemerintahan tentunya memohon maaf kepada panitia dan masyarakat karena tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada pembangunan Masjid Jami'ur Rahman ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kuwu Desa Gedrak Moyan, Bapak Junandi yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang tadi juga beliau sampaikan bisa juga untuk kemajuan Desa Gedrak Moyan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, acara berikutnya yaitu masih di acara sambutan. Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia Gedrak Moyan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Kasmat MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Imron MAG selaku Bapak Bupati, yang kami muliakan Bapak Haji Didin Misbahuddin MAG, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati para hadirin khususnya lembaga desa, dan yang paling utama adalah kaum muslimin wal muslimat sebagai warga Desa Gedrak Moyan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, dan yang sering kita lupakan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah masyarakat Desa Gedrak Moyan ini dalam
malam ini bisa hadir dalam rangka peresmian pembangunan Masjid Nurul Rahman. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyarakat kita Desa Getrak Moyan yang tadi kita sama-sama mengingat bahwa sejarah berdirinya masjid ini diawali dengan perjuangan. Tentunya dalam hal ini banyak rintangan-rintangan, mungkin secara fisik, secara omongan atau kata-kata juga mungkin yang namanya berjuang. Panitia khususnya itu tentunya banyak rintangan. Tetapi kita yakin bahwa dalam perjalanan perjuangan ini semata-mata tentunya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin adanya rasa pamer, tidak ingin menunjukkan popularitas ataupun lainnya, tapi didasari dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat Desa Getrak Moyan, di dalam perkembangan situasi ini marilah kita ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang bisa mencerminkan sesuai nama masjid kita ini adalah Nurul Rahman, artinya adalah cahaya kasih sayang. Oleh karena itu marilah dengan nama ini masyarakat kita bisa menciptakan suasana yang saling mencintai, saling menolong, saling kasih sayang. Karena itu salah satu nama yang ada di dalam ini kira-kira memberi secercah cahaya yang bisa mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam suasana yang seperti ini kita jadikan suatu muhasabah, suatu renungan bahwa banyak manfaatnya, banyak faidah-faidah yang kita bisa menyentuh kepada pembangunan secara spiritual, pembangunan secara mental, dan tadi sudah diberikan gambaran bahwa masjid kita ini mari kita kondisikan, kita manfaatkan untuk terutama adalah tempat beribadah kepada Allah. Tentunya masjid mempunyai fungsi bagaimana membina kondisi sosial masyarakat kita ini. Dan dalam hal ini kami juga mengharapkan kepada masyarakat Desa Getrak Moyan ini, marilah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintahan kita. Oleh karena itu, atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Dan insyaallah kalau suasana ini kita ciptakan secara kondusif, secara aman, secara demokrasi, mudah-mudahan masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang moderasi, masyarakat yang bisa menjaga keseimbangan baik di dalam pemahaman agama maupun di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi kami kaum muslimin, marilah kita ciptakan suasana moderasi dalam keseimbangan ini. Kita tidak mengikuti alur yang kiri maupun yang kanan, tetapi kita tetap ada di dalam suasana moderasi di tengah-tengah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita Getrak Moyan ini, khususnya kaum muslimin, bisa memanfaatkan masjid ini untuk sarana tempat ibadah, untuk pengembangan lainnya, sosial, ekonomi, dan lainnya. Karena yang namanya masjid
itu adalah milik kita bersama, bukan milik sekelompok orang, bukan milik sekelompok golongan, tapi marilah kita upayakan masjid ini sebagai sarana tempat ibadah kita kaum muslimin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan ucapan kami, baik secara tutur kata maupun secara tindakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Getrak Moyan, Bapak Dr. Andes Haji Kasbad MPD, yang telah memberikan sambutannya. Dan inilah sambutan acara, yaitu sambutan yang terakhir yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dari unsur Pokok Pincam, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati para alim ulama, Pak Kiai Mubalik, Pak Kiai Haji Didin. Yang saya hormati Ketua MUI, kita jajaran yang saya hormati Kepala Desa beserta jajaran aparat desanya, yang saya hormati panitia pembangunan Masjid Nurul Rahman, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada acara peresmian syukuran pembangunan Masjid Jami Nurul Rahman, Desa Getrak Moyan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi masyarakat dan panitia pembangunan masjid ini sehingga saya hadir di sini, Pak. Pada saya banyak acara, tapi saya pas lihat Getrak Moyan peresmian masjid ini saya menyempatkan, karena orang-orang Getrak Moyan ini orangnya hebat-hebat, dan saya yakin panitia, khususnya panitia dan masyarakat Getrak Moyan yang membangun masjid ini orang-orang ahli surga, Pak. Amin. Nah, sebab saya ngomong ini berada dasarnya, man bana masjidan banallah minal jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangun di surga untuk orang-orang yang membangun ini. Makanya saya gak ada dari pemerintah pun, saya yakin karena Getrak Moyan orangnya hebat, terkumpul 1,4 miliar lebih, bahkan 15 miliar terkumpul ya. Ini orang-orang yang hebat. Kenapa? Apalagi pada hari-hari ini ada peresmian. Saya ingat kata panitia, jangan lupakan sejarah. Rasulullah membangun masjid pun sama, Pak. Jadi waktu Rasulullah itu hijrah itu tahun 622, masih belum dicatat sebagai kalender Hijriah. Sebelum nyampe ke Madinah, Rasulullah suruh dengan para muhajirin itu membuat masjid, yaitu Masjid Kuba. Itu sebelum nyampe ke Madinah kurang lebih, Bapak kalau yang sudah pergi haji, 5 kilometeran arah ke tenggara. Rasulullah itu membangun masjid gunanya apa? Pertama untuk hablum minallah dan hablum minannas. Di sana masjid ini nanti diisi untuk ibadah-ibadah yang mahdoh dan kepada hablum minallah, dan juga
hablum minanas, dibicarakan segala hal tentang masalah kemaslahatan masyarakat. Apalagi nanti sebentar lagi kalau nggak salah tanggal 19 itu tahun baru Hijriah. Jadi tahun baru Hijriah ini 1444 ini bahwa tahun 622 Rasulullah pun hijrah. Nah itu kalau tahun Hijriah ini waktu zaman Umar, Pak. Abu Bakar aja masih belum nulis, sahabat Umar baru nulis itu Hijriah. Jadi saya kagum kalau bangun masjid itu, makanya di sini itu orang-orang baik miskin yang kaya itu rebutan yang keterak moyan. Kenapa? Bangun masjid itu tidak harus dengan duit. Wong kang sugi duitnya, wong kang beli duit tapi tua orangnya dengan doanya. Tapi orang miskin masih muda-muda itu kerjanya, jadi tenaganya, pikirannya dan hartanya. Itulah kehebatan dari keterak moyan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang kedua, saya ini juga, ini saya tadi kata panitia jangan lupa dari sejarah. Ternyata yang ngaji, yang nyanyi tadi saya ngacungin jempol sampai saya nyawer. Kenapa? Karena yang dinyanyikan ini adalah lagu Hubbul Waton Minal Iman. Itu ibu dan bapak harus tahu sejarah. Dan juga lagu Aswaja, itu lagu kesukaan saya semua, Pak. Kenapa? Bahwa lagu Hubbul Waton Minal Iman itu waktu Kiai Wahab Hasbullah dan orang-orang para kiai itu merenung. Ternyata Indonesia begitu mau merdeka itu orang-orang pada rebutan ingin menggempur, ingin indikan nama-nama keagamaan. Nah, pada waktu itu maka dari Indonesia Timur melapor ke Soekarno. Soekarno, apabila Indonesia akan menerapkan hukum Islam, maka kami akan keluar dari Indonesia. Itu Indonesia Timur itu. Nah, makanya Soekarno lalu bersilaturahmi kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, lalu di sana pun itu ada yang namanya Pancasila Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Orang-orang yang Indonesia Timur protes. Kenapa Indonesia kami pun ikut berjuang? Kami bukan Islam, bukan apa. Maka Pak Karno ini lalu silaturahmi ke Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana nih Kiai Hasyim? Lalu oke, kalau gitu sudah saja tetap Pancasila. Tetapi ada yang ngurus, yaitu tentang keagamaan Islam ini, maka dilahirkanlah Departemen Agama. Tadinya akan Departemen Agama Islam, tapi agama lain itu protes lagi, maka tetap Departemen Agama. Nah, tetapi Bung Karno dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini Departemen Agama, tapi hakikatnya banyak yang kepada Departemen Agama Islam, tapi Islamnya tidak usah disebutkan. Maka anggaran di Departemen Agama 90% itu untuk Islam. Bahkan Departemen Agama Kabupaten Cirebon itu yang bukan Islam cuma 2 dari 10 ribuan. Saya kepala Departemen Agama Bandung, Pak, itu nggak ada yang selain Islam. Itulah kehebatan para kiai di dalam memainkan suatu peran yang tidak menimbulkan suatu permasalahan. Maka di sanalah Kiai Wahab Hasbullah menciptakan Hubbul Waton Minal Iman, yaitu cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Jadi Swiss aja ribut maneng lagi pengian perang dengan para penjajah itu juga kita banyak yang mati. Nah, yang kedua itu nyanyi tentang masalah ahli sunnah wal jamaah Aswaja. Nah, kita pun harus tahu sejarah. Dulu Islam ini, dulu dalam perkembangannya Islam menjadi peradaban. Maka zaman waktu Al-Ma'mun itu Islam itu menjadi peradaban, tapi pahamnya itu yaitu paham Qadariyah. Dulu ada 2 paham yang saling bertentangan, paham Qadariyah dan paham Jabariyah. Nah,
Itu paham Jabariyah itu segala sesuatu kepada Allah. Tapi paham Qadariyah yaitu selalu pakai logika. Tetapi pada waktu itu ada paham Qadariyah yang ekstrim. Yang ekstrim yaitu karena Allah sudah menciptakan hukum tertulis yaitu hukum Al-Quran dan hukum tidak tertulis yaitu hukum alam yaitu sunnatullah. Jadi orang ini kalau miskin bukan karena Allah tapi karena tingkah lakunya yang dia tidak bisa mengolah dunia. Pada waktu itulah maka lahirlah yang namanya ada anaknya orang Qadariyah yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari pun asalnya paham Qadariyah dan bapaknya itu Al-Jubai, tokoh Qadariyah. Karena ada paham yang saling ekstrim, maka Abu Hasan Al-Asy'ari ini mimpi. Maka dicetuskanlah suatu paham yang tengah-tengah, 50% Qadariyah, 50% Jabariyah, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Nah itulah maka saya di sini masyarakat Getakmoyan dan Pangenan ini isilah masjid ini nilai kebersamaan dan bagaimana panitia ini sudah jadi, mangga di sana dibahas. Karena sekarang ini Indonesia negara yang keterbukaan, apalagi tantangan kekinian sangat besar sekali. Bahkan kita pun sudah ada hadir ini yang perwakilan Ibu Yuningsih, tapi lanange karena masih ning Arab. Jadi saya sangat senang gitu ya, karena saya memang berkecimpung dulu saya nah makanya juga ke masyarakat Getakmoyan, anak-anaknya rajinlah yang belajar Pak. Sekarang negara sudah terbuka siapapun itu bisa untuk apa, baik itu ekonomi, kedudukan yang lainnya. Saya aja bisa menjadi bupati Pak. Jadi kenapa? Padahal saya orang dulu nggak mungkin saya cita-cita bupati, karena pada waktu itu saya cuma di pesantren, yaitu di pesantren saya. Nah kalau Pak Kiai ketua MUI ini pesantrennya itu ngajinya bener, kalau saya ngeliwet ya Pak. Nah itu jadi bahkan saya sampai, nah itulah masjid ini Pak. Saya di Bandung karena begitu di IAIN diangkat di Departemen Agama, jadi saya berkecimpung banyak di masjid, bahkan di Lembang, di mana saya menjadi ketua DKM, seneng Mbak kalau di masjid itu. Nah itulah karena masyarakat sekarang ini banyak tantangan, maka masjid itu harus menjawab tantangan itu. Bahkan saya karena itu tadi nyanyi pun karena saya sampai menjadi sekretaris NU Jawa Barat gitu, karena jadi saya kena pada aktif di kemasjidan. Hadirin yang berbahagia, nah itu juga tadi disebut ada yang KKN dari UGM. Kami minta kepada mahasiswa ini kaji Getakmoyan atau Pangenan ini apa potensinya dan mangga solusinya apa. Jadi itulah Pak. Jadi saya ingat saya sudah pernah membaca dulu di Arab itu banyak orang Arab itu mengeluh Pak, mengeluh karena banyak orang yang miskin. Nah itu belum ditemukannya minyak. Jadi ternyata Allah menciptakan dunia ini ada potensinya, tapi bisa nggak potensi itu digali. Ternyata yang tadinya Arab itu tandus, kalau di sini enak, tanaman apapun bisa tumbuh. Di sana tidak semua, susah. Tapi ternyata Allah menciptakan di sana itu mengandung minyak, maka menjadilah Arab itu negara-negara yang makmur. Nah itu pun saya berharap nanti kepada Pak Kuwu, Pak Camat dan seluruhnya, maka sekarang ini saya mangga kecamatan-kecamatan ini menghasilkan apa, potensinya apa, maka Pak Kuwu juga, karena daerah-daerah itu bisa menghasilkan berbeda-beda, maka harus digalilah potensi itu untuk kemakmuran dan kemaslahatan dari masyarakat. Nah itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Getakmoyan, Pangenan yang telah mengadakan kegiatan pembangunan masjid yang begitu megahnya. Tinggal kami bagaimana menunggu nanti dari pengisian isi daripada masjid ini.
masjid harus bisa menjawab segala tantangan. Tapi saya titip Pak, masjid ini harus diisi terus, jangan lalu uang akeh-akeh Pak bangun masjid, khususnya yang di kota-kota itu masjid dia itu rajin, tapi setelah jadi jarang diisi, lalu diisi oleh orang yang notabene ini ya kayak Hubul Waton, itu sangat jauh, sehingga agama itu menjadi masalah. Karena agama pun akan bisa digoreng untuk kepentingan-kepentingan, maka harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang yang akan mengisi bukan orang sini, harus MUI desa itu harus tahu dan paham. Karena nanti kalau orang yang wawasan keagamanya pas-pasan, itu bisa digoreng, itu akan bisa menjadi yang tadinya Hubul Waton, itu akan beda. Nah itulah, sekali lagi kami banyakkan terima kasih kepada masyarakat, panitia dari Getarak Moyan. Mudah-mudahan desa Getarak Moyan ini menjadi percontohan kepada desa-desa dan di kecamatan di Kabupaten Cirebon ini. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.